Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Stilienda Hernedi. Kalian bisa panggil aku Via. Aku adalah perwakilan dari kelas 10F untuk mengikuti lomba cerita Islami ini. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad dari beliau lahir hingga beliau wafat. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad SAW memiliki ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Ayah beliau meninggal saat beliau masih berada di kandungan pada usia 2 bulan. Abdullah meninggal di Madinah saat akan berdagang ke Syam. Setelah beliau lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad yang artinya terpuji. Sesuai tradisi Arab pada masa itu, Nabi Muhammad dititipkan kepada seorang perempuan yang berasal dari Bani Sa'ad bernama Siti Halimah As-Sa'diyah. Kala itu, bangsa Arab memiliki tradisi menitipkan anaknya sejak bayi agar bisa dirawat dan anak dapat tumbuh dengan baik dan sehat di lingkungan pedesaan, juga agar terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda di kota Mekah pada saat itu. Saat Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, dan ia mendapatkan banyak keberkahan dan rezeki yang melimpah. Halimah As-Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad hingga usia beliau 4 tahun. Saat beliau berusia 4 tahun itulah terjadi sebuah peristiwa yang begitu menakjubkan, yaitu peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril dengan tujuan agar membersihkan hati Nabi Muhammad dari penyakit dan potensi-potensi sifat buruk yang ada. Setelah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Dan Nabi pun dirawat oleh Aminah hingga beliau berusia 6 tahun. Karena saat 6 tahun itu Aminah meninggal dunia di Abwa. Abwa merupakan sebuah desa yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Sejak saat itu Nabi Muhammad menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib hingga beliau berusia 8 tahun. Saat beliau berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dan pengasuhan akhirnya diberikan kepada salah satu pamannya bernama Abu Thalib. Saat Nabi berusia 12 tahun, Nabi mengikuti pamannya berdagang ke kota-kota yang jauh seperti Syam dan kota-kota semacamnya. Nabi dikenal memiliki perangai yang jujur dan membuat banyak orang tertarik untuk membeli dagangannya. Pada suatu ketika, saat mereka melewati sebuah gereja atau rumah peribadatan, ada salah seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat segerombolan kafilah dagang itu dan melihat salah seorang dari rombongan itu dinaungi oleh awan di atasnya. Buhaira yang heran akhirnya menghentikan rombongan itu dan menjamu mereka di rumah peribadatannya. Dan saat itulah Buhaira berbicara dengan Abu Thalib dan menyarankan agar membawa Nabi Muhammad kembali ke kota Makkah. Karena Buhaira mengetahui adanya tanda kenabian yang terletak di dekat pundak di punggung Nabi Muhammad SAW. Dan Buhaira khawatir jika orang-orang Yahudi melihatnya, mereka pasti akan membunuh Nabi. Pada suatu hari, terjadi sebuah banjir bandang yang mengakibatkan runtuhnya Ka'bah sebagian, dan orang-orang Makkah akhirnya bekerja sama untuk membangunnya kembali dan memperbaiki. Dan mereka mulai memperdebatkan siapa yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya Nabi memberikan solusi bagaimana jika seluruh pemimpin kabilah atau pemimpin suku yang ada di sana memegang masing-masing ujung dari kain putih Hajar Aswad dan meletakkannya bersama-sama di Ka'bah. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi memiliki sifat pemimpin sejak muda. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Banyak sekali orang dan bahkan seluruh orang Makkah yang ada di sana mempercayai
dan mengakui kalau Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang terpuji, jujur, dan juga dapat dipercaya. Orang-orang banyak sekali yang menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad. Pada usia Nabi yang ke-25 tahun, beliau melamar seorang wanita kaya raya yang disebut sebagai Ratu Mekah. Dia adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan pernikahan mereka berlangsung secara sederhana namun sangat bermakna. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki bernama Qasim dan Abdullah, sedangkan putri-putri beliau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada usianya yang ke-40 tahun. Saat itu beliau sedang menyendiri di Gua Hira dan memikirkan dan merenungkan tentang kondisi masyarakat Arab pada masa itu yang sangat zalim, menyembah patung berhala, membunuh anak perempuan, dan juga berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Pada masa itu, Malaikat Jibril turun dan memberikan wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Kejadian itu terjadi pada tahun 610 Masehi atau tahun 13 sebelum Hijriah. Dan di masa itulah Nabi resmi diangkat menjadi Rasul. Beliau akhirnya memutuskan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan mulai berdakwah secara terang-terangan. Kala itu Nabi menceritakan sebuah peristiwa menakjubkan yang dialaminya dalam semalam saja, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yang dimana Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik menuju Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menceritakan bahwa beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang harus ditaati oleh setiap muslim. Kala itu banyak sekali orang yang tidak percaya dengan cerita beliau dan mencaci maki, bahkan mengata-ngatai beliau dengan perkataan yang tidak pantas. Pada masa itu hanya 1 orang yang percaya dengan Nabi tanpa pikir panjang. Ya, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Beliau langsung mempercayai perkataan Nabi Muhammad dan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya benar atau membenarkan untuk penghormatan kepada beliau. Pada masa Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan itulah orang-orang Quraisy makin merajalela dan menzalimi pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang jumlahnya hanya puluhan orang. Dan pengikut-pengikut Nabi kala itu hanya merupakan golongan budak, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dianggap sebelah mata. Nabi akhirnya memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah setelah bertahun-tahun mendapatkan penyiksaan. Kala itu kota Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana beragama Nasrani yang bernama Raja Najasyi. Raja Najasyi menyambut rombongan itu dengan tangan terbuka dan mempersilahkan mereka untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Orang-orang kafir Quraisy yang mendengar kabar itu tidak terima dan menyusul mereka ke Habasyah. Mereka meminta Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke daerah asal mereka dan mencoba untuk menyogok Raja Najasyi. Namun salah seorang sahabat yang bernama Ja'far akhirnya menceritakan tentang apa mereka alami selama di Mekah dan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Raja Najasyi akhirnya menolak orang-orang kafir Quraisy yang meminta agar kaum muslimin dikembalikan ke Mekah. Seiring berjalannya waktu, mereka mendapatkan kabar jika orang-orang Quraisy Mekah meminta maaf dan sudah
tidak menyiksa lagi orang-orang muslimin yang masih ada di Mekah termasuk Nabi. Mereka yang ada di Habasyah akhirnya kembali pulang ke Mekah, dan ternyata apa yang mereka pikirkan dan mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nyatanya orang kafir Quraisy masih saja menyiksa dan mengganggu mereka. Akhirnya beberapa hari kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah dan menetap di sana. Setelah para kaum muslimin sudah tiba di Madinah, Nabi akhirnya bersama Abu Bakar memutuskan untuk ikut serta hijrah ke Madinah. Namun sebelumnya orang-orang kafir Quraisy sudah bersepakat untuk membunuh Nabi dan mencegah Nabi untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya malam itu Nabi memerintahkan Ali untuk menggantikan beliau berada di kasur dan bertindak seolah-olah Ali adalah Nabi Muhammad. Ali berpura-pura tidur dan Nabi beserta Abu Bakar bisa hijrah ke Madinah berkat bantuan Ali. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau juga sempat bersembunyi di salah satu gua yang bernama Gua Thur selama 3 hari di sana. Dan setelah dirasa aman, akhirnya beliau meneruskan perjalanan menuju Madinah pada tanggal 27 Safar tahun 1 Hijriah. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, beliau akhirnya tiba di sebuah desa yang bernama Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal tanggal 1 Hijriah dan mulai membangun masjid pertama yang bernama Masjid Quba dan meneruskan perjalanan hingga sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Selama di Madinah, Nabi mempersaudarakan orang-orang muhajirin, yaitu para pengikut Nabi yang tinggal di Mekah dan hijrah ke Madinah, dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar adalah penduduk Madinah asli yang tinggal di sana. Mereka dipersaudarakan dan hidup rukun dan damai selama di Madinah. Beliau juga membuat sebuah piagam Madinah yang merupakan sebuah peraturan hidup berdampingan orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi dan yang lainnya agar hidup dengan damai dan harmonis. Namun orang-orang Quraisy tidak terima dengan semakin menyebarnya Islam di Madinah. Akhirnya terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah di sebuah tempat bernama Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum Quraisy yang tidak terima akhirnya kembali mengadakan perang yang dinamakan Perang Uhud pada tahun 3 Hijriah yang ternyata malah menyebabkan kekalahan pasukan muslim dikarenakan sebagian pemanah yang tidak taat dan tidak patuh pada perintah Nabi untuk tetap berada di Bukit Uhud. Perang tak berhenti sampai di sana. Perang ketiga akhirnya diletuskan. Perang ini bernama Perang Khandak yang berarti parit, karena orang-orang muslim menggali parit yang luas dan panjang di sekitar kota Madinah sebagai alat pertahanan dari musuh. Salah seorang sahabat yang mencetuskan membuat parit ini adalah Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Perang Khandak akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak berhasil membobol benteng pertahanan kota Madinah. Bertahun-tahun Nabi berdakwah dan tinggal di Madinah. Akhirnya beliau membuat sebuah perjanjian dengan kaum kafir Quraisy di Mekah yang dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah yang awalnya isinya dianggap merugikan kaum muslimin, namun ternyata menjadi sebuah pintu gerbang dakwah yang semakin meluas. Kemudian terdapat sebuah peristiwa pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi dan pasukannya berjumlah 10.000 yang dinamakan sebuah peristiwa Fatu Mekah, membebaskan kota Mekah. Nabi memaafkan orang-orang Quraisy Mekah yang tidak menyimpan dendam sedikit pun. Dan dari peristiwa Fatu Mekah itu banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nabi juga membersihkan dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar dan di dalam Ka'bah.
Totalnya berjumlah 360 berhala. Dan semenjak itu Nabi juga melakukan perluasan berdakwah tidak hanya di Mekah Madinah saja, namun juga di tempat-tempat lain seperti Taif, Mesir, dan tempat-tempat besar sebagainya. Nabi juga menghentikan kewajiban hijrah karena sudah tidak ada lagi ancaman dan gangguan dari orang-orang Quraisy. Setelah Nabi Muhammad berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau akhirnya melaksanakan sebuah haji wada atau haji perpisahan yang dilakukan pada tahun 10 Hijriyah. Haji ini adalah haji terakhir karena setelah ini beliau tidak melaksanakan haji lagi. Di dalam khutbah terakhirnya, beliau menyampaikan tentang pentingnya persaudaraan, kesetaraan, dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nabi akhirnya jatuh sakit selama 13 hingga 14 hari. Namun selama masa sakit itu beliau tetap mengusahakan untuk berangkat ke masjid dan memimpin sholat berjamaah. Namun di hari-hari sebelum beliau wafat, Nabi meminta Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat berjamaah. Dan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dimakamkan di kamarnya dan pada saat itu menjadi tahun yang sangat sedih untuk seluruh kaum muslimin. Mereka sangat berduka dan kehilangan atas wafatnya Nabi tercinta. Sekian cerita dari saya. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengikuti sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.